Assalamualaikum, hai semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang serba-serbi protokoler. Yuk sama-sama kita simak. Dalam pengertian luas, protokol adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik dalam kedinasan, kantor, maupun masyarakat. Awalnya, istilah protokol berarti halaman pertama yang diletakkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan perkembangannya zaman, pengertian berkembang semakin luas, yakni keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup secara nasional maupun internasional. Perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokol ini menjadi acuan institusi pemerintah dan berlaku secara universal. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Unsur-unsur protokol. Yang pertama, tata acara atau upacara harus dilakukan dengan khidmat dan tertib, menurut aturan dan adat yang sudah tetap dan harus ditaati. Yang kedua, tata krama. Diperlukan kata-kata yang baik dan tepat menurut tinggi rendahnya derajat pejabat, disesuaikan dengan peristiwanya. Yang ketiga, aturan acara upacara. Terikat pada rumus-rumus tertentu yang sudah tetap atau setting arrangements, tata tempat, perlakuan terhadap bendera atau lagu kebangsaan, dan lambang negara. Aktivitas protokoler. Dalam aktivitas protokoler, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tata ruang. Tata ruang harus dipersiapkan sesuai dengan ketentuan. Tergantung dari jenis aktivitas, berbagai macam perlengkapan yang diperlukan untuk maksud suatu kegiatan berupa meja, kursi, sofa, sound system, public address, dekorasi, permadani bendera, taman, dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga perangkat lunak. Antara lain, personil yang terlibat dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan seperti penerima tamu, pemandu acara, petugas keamanan, petugas konsumsi, dan sebagainya. 2. Tata upacara. Tata upacara adalah tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Untuk keperluan itu, harus diperhatikan jenis kegiatan, bahasa pengantar yang dipergunakan, dan materi aktivitas. 3. Tata tempat. Urutan siapa yang berhak mendapatkan prioritas karena jabatan atau pangkat, VIP, atau karena derajatnya VIC, Very Important Citizen. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Jika mereka berjajar, maka yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. 4. Rumusan tata tempat. Bila ada 2 orang, yang kanan adalah yang pertama. Bila ada 3 orang, yang tengah adalah yang pertama. Bila ada 4 orang, urutannya sebagai berikut: 4, 2, 1, 3, dan seterusnya. 5. Tata urutan. Kedatangan dan pulang pada peristiwa-peristiwa resmi, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling awal. Bila menyambut kedatangan atau kepulangan, pejabat akan berjabat tangan. Arah kedatangan pejabat jajar kehormatan. Orang yang dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari sebelah kirinya.
Selanjutnya tentang naik kendaraan. Kapal terbang, pejabat yang utama naik paling akhir dan turun paling awal. Kapal laut, pejabat yang mendapat tempat paling utama naik dan turun paling dulu. Mobil atau kereta, pejabat yang mendapat tempat paling utama naik dan turun paling dulu dan duduk sebelah kanan letak kendaraan atau mobil pintu kanan, mobil berada di arah pintu. Pembawa acara atau MC. Dalam dunia keprotokolan ada 3 jenis acara. Yang pertama, acara resmi kenegaraan, seperti upacara penerimaan duta besar, jamuan makan malam kenegaraan, dan lain-lain. Yang kedua, acara resmi non-kenegaraan, seperti upacara wisuda, upacara dinas, pembukaan seminar, upacara pengukuhan guru besar, dan lain-lain. Yang ketiga, acara tidak resmi atau hiburan, seperti acara ulang tahun, konser musik, dan lain-lain. Pembawa acara harus terampil dengan cepat dan tanggap dalam membaca situasi, harus dapat menempatkan diri dengan spontan dan simpatik, mengetahui tempat posisi berdiri yang tepat, pandai mengatur volume suara, tidak dibenarkan membawa acara mengulas atau memberi komentar pidato seseorang, dan mampu menguasai massa. Selanjutnya, beberapa hal yang harus dimiliki oleh pembawa acara atau MC. Seseorang pembawa acara hendaknya memiliki sikap yang tegas dan disiplin yang tinggi, volume suara yang konstan dan mantap, kemampuan menguasai bahasa cara baik, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing, kepekaan terhadap situasi, dalam arti ini mampu menguasai keadaan dan mampu mengambil keputusan, dan memiliki sifat tidak mudah tersinggung. Selanjutnya, beberapa hal yang harus dimiliki oleh pembawa acara atau MC. Seseorang pembawa acara hendaknya memiliki sikap yang tegas dan disiplin yang tinggi, volume suara yang konstan dan mantap, kemampuan menguasai bahasa cara baik, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing, kepekaan terhadap situasi, dalam arti ini mampu menguasai keadaan dan mampu mengambil keputusan, dan memiliki sifat tidak mudah tersinggung. Nah, itulah dia pembahasan tentang protokoler. Semoga kita semua dapat memahaminya dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.